Selamat datang di Geralditan Channel. Excited! Jumpa lagi bersama duo ODGJ, orang dengan great jokes. Di apa lagi kalau bukan duo reviewer terkenal, terpopuler, Rambut pakok. Terjodotin melon. Tertenis. Tertusuk gitu. Tergaruk tete. Iya, lu ya. Terpentil lancip. Terkontol ngaceng. Terjenggot garpu. Oke, seperti biasa ADC hadir kembali untuk menemani makan siangmu Dan makan malammu. Gak tau lah kalian nonton ini jam berapa ya. Pada hari ini kita ADC healthy ya, karena kemarin seblak Mulu, gorengan atau es krim. Kita sekarang harus menerapkan Iya. gaya hidup lifestyle Yes, kita sekarang memakan honeydew atau disingkat dengan melon. Bener juga ya anjing. Ini adalah melon di endorse dari Melonia. Melonia. Melon India, Afrika, and Southeast Asia. Woi, Melonia. Ya, seperti biasa kita kalau sudah ada kehadiran duo ODGJ ini, orang dengan good jokes, great jokes. Gila, cerdas banget jokes kita, bro. Itu gue pikirin ODGJ apa? Ternyata gue baru nemu artinya. ODGJ itu orang dengan great jokes. Great jokes. Gila ya, bisa aja gue kepikiran mulu terus. Iya, gue sih lebih kepikiran apanya yang great jokes ya dari kita. Lebih kepikiran itu sih gue. Kalau lu bisa kepikiran kita itu great jokes ya. Gue tuh terus-terusan kepikiran kalau malam-malam ODGJ orang dengan apa ya? Udah G-nya itu kan Gerald tuh, udah pasti Iya. J-nya itu kan Jungkook. Nah, ada film apa saja di bioskop, guys? Langsung ditinggal. Oke, film-filmnya masih sama kayak kemarin. Ya. Cuman hari ini kita akan mereview sebuah film Indonesia lagi. Yang kemarin juga kita sempat sounding dikit. Kita akan mereview film Onde, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Film ini diproduksi oleh Suryo Wiyogo dan Christian Immanuel. Oh, ada dua nih produsernya. PT ya, 50 ini modalnya. Lu tahu-tahuan dari mana anjing? Suryo Wiyogo kasih 50 juta, Christian Immanuel kasih 700 miliar. Itu gak patungan, kalau patungan tuh sama besarnya gitu loh, anjing. Didirektur oleh Paul Fauzan Agusta, ditulis oleh Paul Fauzan Agusta, dibintangi oleh Emir Mahira, Shenina Cinnamon, Jajang C. Nur, Jose Rizal Manua, Musra Darizal, Syahabi Sakri, Ajil Dito, Phineas and Ferb. Lalu juga ada bakteri OS. Lalu juga ada virus corona. Gubernur Wuhan, dan juga ada Uluwatu. Dan juga ada maskot Hokben. Maskot Hokben beserta mas-masnya yang berjualan lecit. Emang iya jualan lecit? Kok lu jadi ngajarin gua? Gua ngikutin lagi anjing. Didistributori oleh V Cinema Pictures, Gunfring Films. Baca ini apa? Ayo, apa? Genderung. Visionary Capit. Oke. Berarti Capit masa depan tuh. Vision itu kan ini Marvel Vision. Oh, setahu gua motor ya. Capit apa Capit? Itu yang I'm feeling lonely. TikTok. Capek gua anjing. Mau ngejokes juga nggak dibenerin. Nah, itu betul. Hah? Capit itu capek. Film ini bercerita tentang makan dulu lah. Ngomong gue yang potong. Lu ntar jadinya dragging banyak tolol. Nih. Tolol banget anjing. Suruh lihat sendiri penonton anjing. Itu ya. Gua lagi konsen nih, ntar gue kepotong tangan gue anjing. Bukan rujak, bukan gorengan, gak usah pakai sosok kepanasan gitu anjing. Masih baru digoreng. Anjing, muncrat tolol, muncrat anjing. Mana? Ini udah gue buang. Ih, anjing.
demi mendapatkan hadiah sayembara senilai 2 miliar rupiah dari perusahaan sabun Gemintang. Gemilang, warga desa yang tinggal di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat menyusun rencana besar. Sebab ternyata sang pemenang, Angkuan, yang merupakan sosok tertua di desa tersebut, meninggal sebelum mengklaim hadiahnya. Lewat berbagai cara, warga desa, Nita, Daam, Simar, dan lainnya berusaha meyakinkan perusahaan sabun bahwa Angkuan masih hidup. Iya, padahal sebenarnya dia udah meninggal. Betul, bukan karena keserakan hadiah, tetapi akan digunakan untuk tujuan yang mulia, yaitu membangun desa demi kesejahteraan bersama, seperti pesan terakhir Angkuan. Namun rencana yang disusun warga desa mengundang pro dan kontra. Keadaan pun semakin runyam. Tak kalah Anwar, selaku perwakilan perusahaan sabun, datang ke desa secara tiba-tiba untuk memvalidasi pemenang. Apakah rencana yang akhirnya mereka pilih dan akankah rencana mereka berhasil? Ya, itu dia yang akan diceritakan. Kemudian filmnya sedang tayang di bioskop. Kalau kalian mau nonton, silahkan kalian keluar dulu ya, ini goblok, tolong, mata lu belok, mata lu bau melon, gini mulut lu bau daging sapi, perlunya digoreng aja leher lu anjing. Astagfirullahaladzim. Kalau misalnya nanti kalian habis nonton, kalian balik lagi ke sini ya, kalian nonton deh sampai habis biar nanti adsnya jangan. Nah, lu tuh kayak Oke, by the way ini karena film bagus ya, kita mulai dulu dari catatan hitamnya. Karena ini film bagus, Cok. sumpah kok ada orang yang gak suka melon ya? Cuman gua ada tuh yang gak suka melon. Sumpah. Goblok banget ya orang gak suka melon. Bencong dia. Itu enggak sih. Tapi kayak Kalau nggak bencong, tolol tuh idiot. Orang yang nggak suka melon itu ya, mungkin memiliki trauma masa kecil. contohnya Contohnya waktu kecil pernah dikejar-kejar melon. Oke, kalau gue yang nggak suka yang pertama itu, gua sambil mikir deh, lu dulu dah. sebenarnya ini ceritanya udah cukup bagus banget ya. Duh, enak Dan banget masuk hidung Dan anjing. segala aspek ini udah cukup banget. Ini tuh seperti ngeri-ngeri sedap versi Batak. Vibes-nya tuh sama ya. Versi Batak, versi Minang. Ngeri-ngeri sedap versi Minang. Tadi gue bilang apa? Batak. Padang. Batak lu bilang. Goblok. Coba kita rewind. Kita lihat. Ini dia reply-nya. Ngeri-ngeri sedap versi Timor Leste. vibes-nya tuh sama ya. Tuh, Padang gue bilang. Ya kan? Lu nonton dulu nanti ini video call tayang tuh berubah dia jadi Padang tuh gue bilang tadi. Oke, ini tuh vibes-nya beneran kayak ngeri-ngeri sedap versi Timor Leste. nonton tahu di Netflix sudah ada. Oh iya ya, ntar gue liatin. Coba nonton. Itu bagus bagi gue ini vibes-nya sama. Mulai dari cast-nya, bahasanya. Dia juga yang main maksudnya case-nya. Enggak dong. Kata lu sama. Vibes-nya tolong. Udah tua, udah kepala 3 lu masih tolong. Beda kan ini Minang, itu Batak. Vibes-nya sama apanya? Yang satu Danau Toba, ini Danau Maninjau. Bukan. Vibes itu lebih ke ini loh, vibing. Vibing bro. Chill gitu. Duh anjing gua kesedak lagi bangsan. Mulai kayak misalnya kayak dari vibes cast-nya, vibes suasananya, desa-desa gitu, terus dialeknya, logatnya, bahasanya hampir sama gitu. Cuma emang beda ini aja, beda cerita juga sih. Tapi ada satu yang gua sayangkan dari film ini. Apa? Film ini tuh kan highlight utamanya adalah si Pak Angkuan memenangkan hadiah 2 miliar. Nah, pas pengumuman pemenang 2 miliar itu yang dia lihat di TV itu kan si Angkuannya, bagi gue tuh kurang kurang megah gitu loh perasaannya. Iya. Kayak kurang senang, kurang megah gitu, kayak ya udah aja. Padahal bro, it's fuck 2 billions ya on stake gitu. Lu dapat 2 miliar tapi dia tuh nggak ada perasaan senang, bahagia, happy dan segala macamnya itu. Jadi kayak itu padahal momen itu momen yang krusial banget. Itu momen highlight dari film ini gitu. Iya. Kalau jadi kayak merasa itu nonton itu jadinya kayak momen itu tuh jadi kayak anyep. Iya betul. Padahal bagi gue harusnya di situ dibuat emosinya lebih Euforia lagi ya. lebih euforia, lebih megah lagi gitu. Sih Itu yang buat bener, itu yang gue setuju. Gue nggak suka juga karena kayaknya kalau kayak yang disampaikan oleh sutradara itu dengan acting pemainnya itu yang jadi Angkuan itu, gue jadi merasa si Angkuan ini kayak udah biasa aja megang duit 2 miliar, makanya dapat 2 miliar kayak biasa aja gitu. Bener ya. Jadi kayak nggak ada kesenangannya gitu loh. Malah yang seneng malah yang ininya, yang bawa-bawahannya itu si sini. Bentar ya. Anak botot coba dulu. Anak botot. Gimana menurut lo filmnya?
goblok, gue kagak nonton. Oh, lu nggak suka film goblok? Menurut lu ini film goblok? Bukan, gue kagak tahu lu nonton apa sih. Lu bilang ini film Enggak, goblok? gue tadi lihat story lu. Film. Tapi lu bilang tadi goblok. Bagi lu ini film Maksudnya goblok bagus lu, ini. Lu goblok. Menurut kita setuju. Menurut gua, Menurut kita setuju. Mencerna kata-kata lu dulu gua. Gua setuju atas penilaian film itu. Penilaian kita lah. Ya, Enggak, bukan gitu. Bukan gitu gini, kan gue nanya menurut lo, menurut kita, Kita? bagaimana Iya, tentang kita menurut kita tentang film ini? Iya. Menurut gua tentang kita Kurang tepat. Menurut lu, gimana tentang menurut kita Tentang yang film ini. yang menurut lu juga menurut kita tentang film ini? Coba lu ulang lagi aja salah tuh Nah, pasti. ini Coba, nggak Udah menyimak. gini aja langsung deh. Menurut lo bagaimana tentang film ini? Menurut Lu lo aja. nonton, ya, menurut lo bagus, aja. Menurut bagus. Apakah jawabannya betul? Ya. Betul. Terima kasih Diki. Sama 2 ada miliar. satu juga adegan yang menurut gue cukup aneh, yaitu ketika setelah menang undian itu si angkuannya ini pulang kan, pulang ke rumah, dia jalan-jalan melihat-lihat desanya, lalu dia kayak ngomong-ngomong sendiri gitu, kayak dia Iya. lapangan ini, tapi dia ngomongnya pakai mulut gitu loh, bukan pakai suara dalam hati. Iya. Lapangan ini akan saya ini, terus dia jalan lagi lewat danau, dia lihat danau ini akan saya gini, jadi kayak di situ terasa banget scripted. Iya. Di situ terasa banget kayak nggak natural sih di bagian itunya sih. Itu sih yang Gue malah merasa di situ angkuannya ada gangguan mental dikit. Iya, karena Iya. dia tiba-tiba bicara-bicara sendiri gitu loh. Maksudnya dengan itu bakalan lebih bagus kalau dibuat angkuan itu kayak ya udah ngomong dalam hati aja. Toh digambarkan si angkuan ini sifatnya keras kepala gitu loh. Betul. Bukan orang yang ekspresif kan. Dia dijelaskan sifatnya dia keras kepala gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau dia dibuat dia itu bicara dalam hati aja gitu kalau bagi gue. Ini sih, gua agak merasa di awalnya agak slow ya. Untuk mencapai bagian yang menurut gua seru, yaitu di mana siapa si Aan atau si Anwarnya itu datang ke desa untuk memverifikasi itu, menurut gua di situ udah mulai seru tuh. Nah, menurut gua ke situnya gua merasa kayak Terlalu lama. slow banget gitu. Juga setuju. Dan juga ada satu momen juga yang aneh, bukan aneh sih, gak jelas juga sih. Jadi kayak ada satu momen ketika si orang Sabunda ini datang ke desa, terus pada panik semuanya, set, pada panik. Lalu si ibu bilang, si Nita itu bilang, ibu punya rencana. Rencananya apa? Gak boleh dikasih tahu, ntar jadi sial. Iya. Lah, sampai habis si ibu tuh diem aja. Sampai Dia- habis ibu itu nggak menceritakan rencananya Rencananya apa. gitu. Aku nggak tahu itu subliminal message atau pesan tersembunyi atau gimana gitu. Atau misalnya kayak emang mereka tuh nggak punya rencana aja. Iya. Tapi pada akhirnya malah yang punya rencana si bapaknya. Si aja. bapaknya yang si bapaknya biasanya. kan yang suruh dia ke rumahnya itu budenya yang di sono gitu. Sama ini set kuburan menurut juga itu nggak lazim sih, masa kuburan satu doang di situ aja. Iya, kayak terkesan dibuat banget ya. Masa terkesan iya setnya tuh kayak dibuat banget atau enggak masa dalam waktu 100 tahun terakhir yang meninggal di desa itu cuma angkuhan doang kayaknya. Tapi gua nggak tahu ya. Angkuhan doang. Ya menurut adat Padang kan kita mungkin awam ya, tapi nggak tahu mungkin ini ceritanya ada tata cara sendiri. Menurut adat Minang kita nggak tahu juga. Siapa tahu mungkin karena angkuhan tetua gitu kan. Betul, mungkin Dikasih makanya tempat yang dispesialkan. spesial. Oh, bisa jadi betul. Nggak ada kuburan keluarga, nggak ada. Cuma dia sendiri. Oh iya, kalau aku sih melihatnya set kuburan itu terlalu sepi untuk jadi kuburan gitu. Cuma siapa nggak tahu lagi, siapa tahu mungkin karena si angkuhan ini orang yang Hormati banget ya. di desa itu. kan. Petinggi-petinggi lah, tokoh masyarakat gitu ya. Oh ini, let's say menurut gue juga keras kepalanya si angkuhan ini kurang dieksplor ya, hanya dieksplor dengan dialog aja gitu. Jadi ketika angkuhannya ini meninggal, kita sebagai penonton gak merasakan ada emosi. Gue baru merasakan emosi pada saat si Emir Mahira Datang. atau si Anwar datang ke makam bapaknya. Ya, jadi kayak ketika angkuhannya ini meninggal, kita nggak ada pada akhirnya itu si Emir Mahira antar penonton tuh jadi kayak nggak ada keterikatan emosi loh. Maksudnya kayak nggak dijelaskan seberapa keras kepalanya si angkuhan ini, tetapi seberapa cintanya dia sama desanya. Betul. Itu tuh nggak dijelaskan lewat adegan, tetapi hanya lewat buku yang ditinggalkan angkuhan itu. Jadi menurut gue emosi penonton itu akan angkuhan yang sangat mencintai desanya itu kurang terjalin. Betul. Gitu, bagi gue ya. Sama ada satu yang paling red flag menurut gue. Aku nggak tahu ini kalian juga atau enggak. Tetapi aku di 50% filmnya main, bahkan ketika si Anwar itu datang baru nyampe desa itu gue udah tahu endingnya bakal gimana. Gue udah Betul. tahu ini tuh anaknya si Anak kasih angkuhan. Angkuhan. Gue langsung bilang HS, ini plot twistnya pasti si Anwar ini anaknya Angkuhan. Bener anjing.
Apakah aku cenayang? Apakah aku Nostradamus? Aku mempunyai mata penglihatan ke masa depan. Shoo, shoo, shoo. Kadang-kadang gue yang miris tau Ger. Miris gue liatnya anjing. Ada lagi nggak? Udah ya. Udah kayaknya. Selanjutnya kita masuk ke catatan putih, film Onde Mande. Oke, apa yang suka dari film ini apa? Pemandangannya yang beautiful. I was about to say the same thing sih. Jadi kayak pemandangannya indah banget, apalagi danaunya itu ya. Danau Maninjau ya itu ya. Danau Maninjau banyak banget shoot indahnya gitu loh. Jadi kayak melihat dari gradingan film ini, kita tuh bisa merasa seger banget. Iya, fresh, cuci mata itu. Kalau yang suka fetishnya, kalau mau cuci mata, refreshing pikiran itu pemandangan, kalian boleh nonton film ini sih. Udah berapa menit, Nes? Udah panjang-panjangin gimana ya? Ya 5 menit lagi Bentar cukup. lagi udah mau habis ini. Udah Mobile Legends yuk, klasik. Ini durasinya baru 20 menit. Belumnya di cut-cut-cut-cutnya tinggal 10 menit ini. Betul juga. Beli. Alpi itu penakut banget kalau pakai MM anjing. Ya wajar lah goblok. Jaga jarak lah, main aman. Lah justru main aman, tapi kan aku diincar. Mati nggak? Oh gokil. Emang gua kalau direkam jago, Alpi Ger. kalau direkam jago anjir. Hui, hui. Cihui, cihui, cihui. Cihui, kabur. Cihui. Report Leslie. Belum, item aja satu belum jadi, taplak. Tuh, report Leslie. Geblek, kenapa? Aku datang. Udah mau matu itu dia. Kabur kau, Dek. Ih, gila. Gak mati-mati gue. Cari musuh yang susahan dikit lah levelnya. Misalnya Mythical Legend Glory Supreme. Apaan tuh? Gokil. Ini terlalu easy sih. Reviewer film apa ini goblok? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Bentar. Sabar, woi, anjing. Gak usah sabar. Kita kayak gini-gini masih ada aja yang nonton ya. Emang penonton juga pada gila-gila ini. Makanya. Pada sakit jiwa semua juga penonton ini. Thank you, Es. Ih, bego banget kayak busanya ini. I'm not scared. I'm not scared of anything. The band is hero not scared in the world. Ya, kok dia yang dapat? Aduh, jungler ente ini. Tengah pi, buruan pi, habisin tengah pi. Kaget. Abi. Tower pi. Anjing. Goblok. Yang gue Itu tadi dia gamenya gimana, seru gak guys? seru ya. Itulah kalau film bagus itu resikonya ya. Iya. Resikonya kalau jadi ADC e-sport anjing. Yang lalu ada film bagus, Perjanjian Gaib, kita Tekken. Bukan waktu maghrib. Waktu maghrib kita main Tekken.
Oke, selanjutnya yang gue suka adalah bagaimana cara sutradara ini bangga dengan apa sih jati dirinya sebagai orang Padang. Betul. Itu terasa banget di film ini dengan cara dia menonjolkan banyak sekali ciri khas Padang. Misalnya kayak Danau Maninjau. Terus Terus KTHS kayak rumah-rumah Padang yang di ini ada kain. Iya. Detail-detail seperti itu. Iya, terus kayak ada rumah-rumah panggung juga tadi kan. Betul, rumah panggung, terus kayak kuliner-kuliner Padang kayak kopi telur bebek, Kopi Talua, Talua. terus kayak gato ketupat sayur itu. gulai kepala ikan. Jadi kayak Iya. berasa banget sih autentik Padangnya di sini tuh berasa banget. Sumpah ya, Bahkan kita tadi habis nonton ini sampai makan nasi Padang, jadi nasi pengen, Padang. anjing. Jadi anjir. pengen langsung makan nasi Padang ya Iya. di Payakumbuh anjing. Jadi kayak kita sebagai orang yang non Padang berhasil dibuat sutradara itu terpukau Terpadang kita. Padang. Iya, yang jadi tak kunjung datang. Seperti itu guys. Jadi aku suka bagaimana cara sutradara dengan dia tuh proudly sebagai orang Padang dia tuh dengan bangga gitu Iya. dan perasaan tuh sampai ke penonton menurut gue sih. Betul, dan gue juga merasa di sini kayak ada pesan positif, bukan pesan sih, kayak ada nilai positif lagi dari film ini. Gue dapat pengetahuan mengenai Danau Maninjau. Itu tadi yang Belarang. iya, masalah belerang itu yang pas si adegan si Emir Mahira sama si Sena Sinamon berdayung sampan itu Indah loh. banget loh adegan yang di tengah danau tuh itu bagus banget. Iya, Itu pokoknya bagus sebelum banget. tepat beberapa saat sebelum si Emir Mahira tahu bahwa si Engku Uwan itu adalah bapaknya. Terus juga gue suka bagaimana juga cast-nya yang adiknya si Senina itu mirip banget Aldi Taher tuh ya. Harusnya dia Sekilas doang anjing. tarik satu orang lagi Aldi Taher ya. Tapi Aldi Taher orang Padang loh. Ini sangat sayang banget ya. Sumpah orang Padang. Orang Padang Aldi Taher, orang Minang. Sayang banget Aldi Taher tuh nggak ada di film ini. What an lost opportunity sih. Betul sih. Sangat opportunity yang Tapi kan merugi anjing. ya mungkin Harusnya film dia bisa buat naikin jokes-jokes di Iya, film. mungkin film ini dibuat sebelum dia viral yang Belum kemarin viral, ya, itu. bener sih, bener Jadi sih. belum kepikiran mungkin. Lord Adil Taher, kita ngefans ya Lord. Selanjutnya terakhir yang gue suka itu kayak detail-detail kecil ya, let's say kayak foto-foto jadul. Foto-foto jadul. Terus bagaimana cara bapaknya itu kan zaman dulu banget menulis alamat itu di belakang foto. Betul. Foto jadul itu sampai sama ini juga gue suka kayak si Empompo yang penjaga warung. Pompo penjaga warung. Lucu banget anjing. Dari Sumpah. cara dia bilang buset gitu ya. Kita butuh spin off dari film ini, yaitu mengenai si dua anaknya anak si kembar. Haji Ilyas, Huda dan Hadi. Huda dan Hadi, betul. Huda dan Hadi kalau nggak salah. Nah, itu dia kan merantau ke Jakarta tuh. Betul. Itu tokoh yang menarik loh dan aku tertarik banget untuk melihat mereka berdua tuh Jakarta tuh kayak gimana Iya. sebagai orang yang nggak pernah ke Jakarta ya. Terus kalau ada spin off-nya di Jakarta, tokoh yang si Mbak Empompo Warteg itu jangan Adain lagi. Adain Harus lagi ada sih. lagi itu suka banget sih gue sama si Empompo itu anjing. Sama si Sumpah. preman, dua preman itu juga menurut gue wajib ada Oke, lagi sih, oke, karena kita menyangkanya dia jahat. ternyata malah bantu anjir. Benar, berarti itu kenapa dia bisa bantu si itu? Karena Sama-sama orang Sumatera ya? sama-sama orang Sumatera. Oh, itu pesan juga ya, pesan moral. tersembunyi Jadi juga. kayak they stick together gitu loh, dimanapun mereka saling menjaga. Iya, gitu. kayaknya kayak kalau ada pesan tersembunyi bahwa kalau sama-sama perantau Sumatera tuh kayak harusnya saling menjaga Saling gitu jaga, ya. Betul. Sama menurut gue jokes-jokesnya juga meskipun gaya yang lucu-lucu banget, gaya yang sampai bikin Iya, tapi kita ketawa ya. Lumayan buat terkikih dikit. Let's say kayak jokes dadu didu didu itu Iya. lucu loh itu. Gua juga dadu gitu. Dadu didu udah ada. Iya. Gitu. Jadi kayak maksud gue itu jokes yang lucu dan hebat karena itu one take loh. Iya sih. Ngomong dadu didu 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 itu one take anjir. Nah, Dan ini cuplikannya ada nih, ntar dikasih sama HS. Dodo dia doda. Nak dodo dodi do. Dodo di nak dodo dah. Dodo di nak dodo. Kamu ada Dodi dah. Dah tahu dah kamu ada dodi do. Kalau udah tahu kamu ada Dodi dah. Ya nak tahu dah kamu ada dodi do Afdal. Ya udah. jago anjir kata gue kayak keren dan di sini tuh yang gue suka lagi adalah banyak adegan one take oke gitu. Iya. Dan itu dan menurut gue adegan one take oke itu hanya bisa dilakukan oleh profesional, nggak sembarangan orang. yang Contohnya bisa kayak lakukan. adegan pas dia nonton apa yang undian sabun nyalain TV itu Dalam kan. TV one take. Terus One take nyalain yang TV. adegan si bapaknya panik pulang rumah terus dia nabrak anaknya jatuh. Iya. Lelenya berhamburan terus dia sama ibunya gini-gini loh Iya. ke bapaknya jadi kayak anak kecil itu menurut Iya, gue betul. lucu loh. Jadi kayak pokoknya intinya at the end film ini tuh rasanya tuh heartwarming banget di hati itu rasanya hangat gitu. Itu sih. Iya, kayak gue percaya mereka kayak semua cast-nya itu adalah sebuah penduduk desa gitu. Betul.
Entah gestur-gesturnya, atau dari make up-nya, atau dari setnya, sama dari acting-nya. Gue jadi percaya mereka ini benar-benar penduduk desa yang jauh dari kota. Bahkan dari Padang aja mereka jauh kan. Sama katanya. ini juga sama pas yang di Jakarta yang di pasar-pasar itu terasa banget naturalnya ya, karena ada orang-orang yang lewat-lewat ngeliat kamera itu nggak di-cut loh sama sutradaranya. Ada bocah bocor tadi, Iya. bocah bocor ngeliat gini. Si Ajil Dito kan jalan tuh sama yang ceritanya jadi kakaknya yang si Huda itu, Iya, terus terus ada diliatin bocil. bocil itu gue yakin tuh nggak ada di skrip itu. Kayak ya udah biarin aja biarin sama sutradaranya biar terkesan natural gitu. Adegan nanya-nanya orang di pasar juga tuh terlihat natural. Betul. Itulah pokoknya kalau aku suka sih. Tapi bagaimana dengan pendapat teman kita yang satu ini? Teman kita yang satu ini adalah pencipta gulai kepala kontol. Langsung aja kita sambut. Ini ada Profesor AS. Profesor AS. Wow, boring AS. HS. Gimana? AS. Ya, overall bagi aku, film ini berhasil mempresentasikan budaya lokal Minang dan budaya gotong royong dari seluruh penduduk desa itu. Oh iya. Ditambah, ya sepanjang film ini aku nontonnya adem banget sih. Karena walaupun alurnya lambat tapi masih enak buat dinikmatin. Catatan hitam ada nggak? Catatan hitam hampir nggak ada, cuman aku pengen tambahin momen yang aku rasa agak kurang itu mungkin bagiku sebenarnya momen pas plot twistnya ya. Ketika si Emir Mahira yang dia kaget dan bingung itu dibikin agak sedikit kepanjangan sih scene-nya, one take-nya itu. Udah one take di sampan, ditambah one take di warung, ditambah one take di kuburan. Aku rasa itu mungkin 3 hal yang agak kepanjangannya sih. Tapi sebenarnya itu nggak salah juga, itu buat nunjukin emosi si Anwarnya itu. Itu sih yang aku nggak suka. Iya. Bagus. Mungkin mau nanya yang aku suka kali ya. Iya. Mungkin mau nanya yang aku suka. Pede banget anjing. Nah, yang aku suka Belum disuruh. aku suka banget ketika pas awal film itu mereka menggunakan konsep seperti dongeng. Jadi ada narator yang membaca kisah awal Betul. itu. Iya kayak dongeng-dongeng. Oke, rating. Kalau gue sih, bagi gue overall film itu film yang Film keluarga lah yang apalagi mungkin ada yang orang Minang perantauan di sini. film ini tuh film yang hangat sih, di hati hangat. Silahkan ditonton ya. Bikin pengen makan nasi Padang juga. Asli. Ketupat sayurnya sih. Lontong sayur sih terutama. Lontong sayur yang asli Padang gue pengen. Kalau gue rating langsung aja, rating 1 sampai 10 gue di di 8 deh, gue di 8 deh. Sama gue juga di 8. Di 8 sih. Maksudnya it could be, sebenarnya pengen ngasih 9 gitu. Cuman sayang banget banyak kayak potensi yang kurang dimaksimalkan sih. Let's say kayak yaitu adegan-adegan yang harusnya bisa lebih megah gitu. Dari segi emosi, tetapi kurang gitu, jadi nggak Kurang terlalu maksimal ya? dapet gitu. Terus adegan perpisahan Emil sama bapaknya juga kayak menurut gue kayak sutradara pengen itu disedih-sedihin, padahal mah nggak sedih ya. Kayak sutradara tuh berusaha pengen banget kita sedih gitu, tetapi waktu dia ngobrol sama bapaknya yang di kuburan itu nggak berasa sedihnya. Karena gue penonton kurang banyak kenangan sama bapaknya. Bapaknya baru 10 menit udah meninggal. Gitu. Iya. Dan kita nggak dikasih lihat juga kedekatan Emil sama bapaknya zaman dulu kayak gimana atau kayak. Ya enggak, kan ibunya udah ninggalin Ya, si bener sih. bapaknya. Intinya nggak ada antara Emil sama bapaknya tuh nggak ada kayak koneksi batin gitu, jadinya nggak sedih, nggak ada keterikatan emosi. Iya, tapi gue salut sih sama actingnya Emir Mahira karena dia tadi gue bisa melihat bahwa dia tuh acting nangisnya, dia nangis tapi matanya tuh kadang-kadang kayak kebingungan gitu loh, kayak dia tiba-tiba punya bapak, dia tiba-tiba tapi nggak bisa nemuin bapaknya karena bapaknya meninggal, jadi kayak nangis dalam kebingungan gue ngerasanya sih tatapan matanya gitu. Paling itu ya, segitu ya review dari kita. Filmnya sudah tayang di bioskop. Kalau kalian mau nonton, kalian nonton, nanti kalian balik lagi ke sini. Cuman menurut gue ini cukup sedih sih karena baru 4 hari layarnya tinggal 4 gitu. Iya. Sedih gitu. Jadi kayak ternyata penonton Indonesia tuh seleranya setolol itu ya. Kalian marah-marah. Kenapa Indonesia filmnya horor terus? Kenapa Indonesia selalu bikin film jelek? Nah, ini dikasih film bagus nggak ada yang nonton. Betul.
Iya, tolol emang orang Indonesia nih. Jadi gitu. Kenapa sutradara tuh selalu buat film horor, selalu ditonton anjing. Buktinya si Spiritual lama anjing 2 minggu anjing sama Kutukan Sama Setan. Jadi ya kalau ada film bagus tuh ditonton. Ayo ditonton biar di bioskop itu nggak cuma film horor doang nanti. Jadi biar bisa bervariasi. Kayak ini film bagus loh gitu. Wajib untuk ditonton gitu. Sangat deserve untuk mendapatkan penonton yang banyak film ini. Ya udah ya, sekian dulu dari aku. Mungkin kita ketemu di filmnya Jeffrey Nicole yang Why Do You Love Me? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye-bye.